One, two, three, four. Assalamualaikum semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pelajaran matematika di SMP atau MTS sederajat untuk kelas 1. Nah, apa sih yang akan dipelajari pada matematika kelas 1 ini? Nah, akan kita bahas lebih lanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang bilangan, di mana materi dalam pembelajaran ini terdiri dari membandingkan bilangan dan pecahan, operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, yang ketiga membandingkan bilangan pecahan, yang keempat penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, yang kelima kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering kita sebut juga dengan KPK, kemudian faktor persekutuan terbesar atau FPB. Baiklah, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, sebelum kita membandingkan bilangan bulat dan bilangan pecahan, kita harus tahu dulu bilangan bulat dan bilangan cacah. Di mana bilangan bulat itu akan terdiri dari dua opsi, di mana bilangan bulat negatif dan juga bilangan bulat positif. Kemudian ada juga bilangan cacah. Bagaimana cara kita membedakan ketiga bilangan ini? Yuk lihat lebih lanjut. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif terdiri dari bilangan bulat yang bernilai negatif, di mana bilangan bulat ini biasanya dimulai dari 1, min 1, negatif 2, negatif 3, dan selanjutnya. Kemudian bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan cacah sendiri itu merupakan bilangan asli atau bilangan bulat yang tidak negatif ditambah dengan 0. Maksudnya yaitu bilangan cacah itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika bilangan positif tidak memasukkan nilai 0, maka untuk bilangan cacah kita masukkan nilai 0-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melihat contoh soal untuk membandingkan bilangan bulat. Pak Yogi berencana menjual rumah karena akan ditinggalkan pergi ke luar negeri. Penawar pertama menawar harga rumah Pak Yogi dengan harga 250 juta. Sedangkan penawar kedua menawar harga rumah Pak Yogi dengan harga 260 juta. Jika Pak Yogi ingin menjual dengan harga setinggi mungkin, maka penawar yang manakah yang seharusnya diterima oleh Pak Yogi? Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita dapat melihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membandingkan kedua bilangan bulat ini adalah yang pertama, lihat angka penyusun dari nilai tempat terbesar, atau kita lihat dari yang paling kiri. Kemudian, jika sama, maka lanjutkan hingga angka yang berbeda pada nilai tempat yang sama. Kemudian, jika berbeda, maka angka yang lebih besar berada pada bilangan yang lebih besar pula. Mari kita lihat pada contoh soal ini. 250 juta. Dan 260 juta. Nah, di sini kita lihat dulu angka paling kiri. Jika angka paling kirinya sama, maka kita lanjutkan ke angka setelahnya. Nah, di sini kita lihat angka 2-nya itu sama. Maka kita akan melanjutkan ke angka setelahnya. Di sini angka setelahnya terdiri dari 5 dan juga 6. Karena angkanya berbeda, maka kita bandingkan mana yang lebih besar angka 5 daripada angka 6. Dapat kita ketahui angka 6 lebih besar daripada angka 5, dan dapat disimpulkan bahwa 260 juta ini lebih besar daripada 250 juta. Di sini dapat juga kita lihat bahwa
harga penawaran yang akan diterima Pak Yodi haruslah 260 juta. Jadi Pak Yogi ini ingin menjualnya dengan harga setinggi mungkin. Maka kita harus mengambil angka yang paling besar, karena angka yang paling besar di sini adalah 260 juta, maka penawaran yang akan diterima Pak Yogi adalah 260 juta. Kemudian kita lanjutkan. Operasi dan sifat-sifat operasi hitung, bilangan bulat, dan pecahan. Pada operasi dan sifat-sifat operasi hitung, bilangan bulat, dan pecahan ini terdiri dari beberapa sifat operasi penjumlahan dan juga pengurangan pada bilangan bulat, di mana sifat itu terdiri dari sifat komutatif dan sifat asosiatif. Untuk sifat komutatif, rumusnya itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pada di bawah ini. Negatif 5 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah negatif 5. Untuk hasil dari ruas kanan dan ruas kirinya itu adalah sama-sama 3. Jadi dapat dikatakan sifat komutatifnya terpenuhi. Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini rumusnya sebagai berikut. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di bawah ini. 3 ditambah 15 ditambah negatif 7 sama dengan 3 ditambah 15 ditambah negatif 7. Nah, terletak perbedaannya pada hal ini. Maka dapat kita lihat bahwa kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 ditambah 15 hasilnya adalah 18 ditambah dengan negatif 7. Sedangkan untuk ruas sebelah kanannya adalah 3 ditambah 15 ditambah negatif 7. Kita melakukan pengerjaan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 15 ditambah negatif 7 adalah 8. Jadi 3 ditambah 8. Nah, di sini dapat kita hitung bahwa hasil yang didapatkan dari 18 ditambah negatif 7 adalah 11. Dan 3 ditambah 8 juga menghasilkan 11. Maka dapat kita simpulkan bahwa sifat asosiatifnya terpenuhi. Kemudian sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Bilangan bulat memiliki beberapa sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap juga. Kemudian penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil juga akan menghasilkan bilangan ganjil. Dan jika bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah genap. Mari kita lihat contohnya. Bilangan genap contohnya itu adalah 2. Kemudian ditambah dengan bilangan genap satu lagi, kita ambil aja 4. Kemudian hasilnya itu sama dengan 6. 2 adalah bilangan bulat, 4 adalah bilangan bulat, dan hasilnya 6 juga adalah bilangan bulat. Kemudian yang berikutnya itu adalah genap ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan ganjil. Kita ambil bilangan ganjil genapnya adalah misalnya 4. Kemudian kita tambah dengan bilangan ganjil. Kita ambil bilangan ganjilnya itu adalah 1. Kemudian hasilnya adalah 5. Maka sifat ini juga terpenuhi, di mana 4 adalah bilangan genap, 1 adalah bilangan ganjil, dan 5 adalah bilangan ganjil. Kemudian penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Bilangan ganjil misalnya adalah 3 ditambah dengan bilangan ganjil satu lagi, kita ambil 7. Maka akan menghasilkan 10. Maka dapat sifat ketiga ini juga dipenuhi. Kita lihat 3 adalah bilangan ganjil, 7 adalah bilangan ganjil, dan 10 adalah bilangan genap.
maka sifat ini akan berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Kemudian operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, ada 3 sifat yang berlaku. Yang pertama adalah sifat komutatif, yang kedua adalah sifat asosiatif, yang ketiga adalah sifat distributif. Untuk sifat komutatifnya itu adalah dirumuskan oleh A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, untuk memudahkannya kita ambil contohnya. A-nya itu kita ambil, misalkan kita ambil itu A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 2, dan C-nya itu kita ambil sama dengan 3. Nah, di sini kita akan melakukan pencarian pada sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, kita lihat bahwa A-nya adalah 1 dikali dengan 2 sama dengan 2 dikali 1. Dapat kita lihat di sini 1 dikali 2 sama dengan 2, sedangkan 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka hasil perkalian pada ruas kiri dan ruas kanan, perkalian dari ruas kiri dan juga ruas kanan menghasilkan hasil yang sama. Maka sifat komutatif terpenuhi atau berlaku sifat komutatif pada perkalian. Kemudian, untuk sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Untuk sifat asosiatif, maka contohnya itu dapat kita ambil dari sini juga nilai A, B, dan C-nya, yaitu 1 dikali 2 kita kurung, kemudian dikali 3 itu sama dengan 1 dikali B-nya adalah 2 dan C-nya adalah 3. Nah, kita lihat di sini 1 dikali 2 sama dengan 2 dan 2 kita kalikan dengan 3 adalah 6. Kemudian hasilnya untuk ruas kiri adalah 6. Untuk ruas kanannya adalah 1 dikali 2 dikali 3. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 6 dikali 1 adalah 6. Maka hasil pada ruas kiri dan juga ruas kanannya itu sama. Maka sifat asosiatif berlaku pada perkalian operasi. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Untuk sifat distributif sendiri kita akan mencobakan yaitu untuk ada 2 sifat distributif, yaitu untuk perkalian dan juga untuk pengurangan. Yang pertama kita lihat untuk penjumlahan terlebih dahulu. A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Di sini kita ambil A-nya itu 1 dikali B-nya 2 ditambah 3 sama dengan, maaf sebelumnya, disama dengan A-nya itu adalah 1 dikali dengan 2 ditambah dengan 1 dikali dengan 3. Nah, di sini kita lihat untuk operasi ini, maka hal pertama yang harus kita cari adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini di dalam kurungnya adalah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 adalah 5 dan 1 dikali 5 adalah 5.
Dan untuk yang ruas sebelah kanannya, 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan untuk ruas satu lagi, 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan hasil dari ruas kiri dan ruas kanan terpenuhi. Begitu juga untuk pengurangan. Maka caranya juga sama seperti untuk yang pada penjumlahan ini. Kemudian yang berikutnya adalah urutan operasi. Untuk melakukan operasi pada penjumlahan, pengurangan, terus perkalian dan juga pembagian, maka harus ada urutan untuk melakukan operasi tersebut. Yang pertama itu adalah hitung bentuk yang di dalam kurung. Maksudnya operasinya itu kita akan melakukan suatu operasi itu jika ada yang pakai kurung. Contohnya seperti ini. 1 ditambah 3 sama dikurang 4 ditambah 5. Nah, untuk operasi seperti ini kita harus mencari penjumlahan dari 1 ditambah 3 terlebih dahulu, dimana karena 1 ditambah 3 ini berada diapit oleh 2 kurung, maka operasi yang di dalam kurung ini harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian hitung eksponen atau pangkat. Jika ada soal dalam bentuk perpangkatan, maka soal itulah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. 4 ditambah dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita harus mencari perpangkatan dari 2 pangkat 2 terlebih dahulu, baru bisa kita tambahkan dengan nilai 4 ini. Kemudian perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika soal itu memuat perkalian dan juga pembagian, maka penyelesaiannya cukup dilakukan secara berurutan saja, karena perkalian dan pembagian itu mereka itu berada dalam operasi yang sama kuat. Contohnya seperti ini. 6 dikali 2 dibagi dengan 3 ditambah 3. Maka kita akan melakukannya secara berurutan saja, karena perkalian di sini dan juga pembagian di sini mereka sama kuat, sedangkan penjumlahan di sini lebih lemah daripada perkalian dan juga pembagian dalam urutannya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, jika soalnya itu dalam operasinya itu dalam penjumlahan dan juga pengurangan, maka akan dilakukan secara berurutan saja, tidak perlu melakukannya itu dari kanan ke kiri ataupun acak-acak. Kita cukup melakukannya itu dari kiri ke kanan secara berurutan saja untuk mempermudah melakukan soalnya. Nah, di sini pembagian. Pembagian ini dapat berupa pembagian yang biasa saja, dan juga ada pembagian itu yang akan menghasilkan suatu pecahan atau desima, di mana pada pembagian itu dapat kita lihat pada tabel yang telah disediakan ini. Jika 0 kita bagikan dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian jika bilangan positif kita bagi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan 0. Maksudnya di sini adalah jika 0 kita bagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah 0, dan jika 0 dibagi bilangan negatif, hasilnya juga 0. Bilangan positif kita bagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Dan bilangan positif
kita bagi dengan nilai bilangan negatif, itu akan menghasilkan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif itu akan menghasilkan negatif. Kemudian jika bilangan negatif kita bagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Jika pembagi berupa 0, maka suatu pembagian itu akan menghasilkan hasil yang tidak didefinisikan atau tidak dapat dicari hasil dari operasi tersebut. Jika pembaginya itu berupa 0, maka dari syarat suatu pembagian agar hasilnya tidak terdefinisi adalah pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian membandingkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan bilangan pecahan, kita dapat melihat pada gambar di sini. Yang pertama itu adalah potongan kue. Potongan kue ini dibagi menjadi 4 bagian. Maka kue ini dapat kita sebut dengan, karena dia dibagi 4 dan yang terpisah hanya seperempatnya saja, maka ini dapat kita bilang menjadi 1/4, karena yang ini adalah 1/4, karena kue ini adalah utuh yang kita bagi menjadi 4, berarti 4 itu akan menjadi pembaginya atau pembilangnya. Terus ini adalah gelas ukur, dan untuk gelas ukur ini dapat juga kita nyatakan dalam bentuk pecahan, seperti dia memintanya dalam 3, airnya itu berisi pada garis ketiga ini, maka ini dapat kita buat sebagai 3/5. 5 ini adalah jumlah tinggi dari gelas ukur itu sendiri, sedangkan 3 ini adalah isi dari gelasnya. Kemudian potongan kain ini juga dapat kita buatkan dalam bentuk pecahan, di mana ini dapat kita, karena dibagi 3, maka pembaginya atau pembilangnya adalah 3. Yang terpisah adalah 1, maka di sini adalah 1/3. Ini adalah 1/3, ini juga adalah 1/3, dan ini juga adalah 1/3. Jika ditambahkan, ini akan menghasilkan 1. Kemudian yang berikutnya, untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Contohnya kita lihat yaitu contoh dari pecahan itu adalah 2/3, 6/10, 100, 111/2, dan contoh lainnya itu adalah 1/2, 1/3, dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu dari contoh pecahan. Kemudian untuk membandingkan pecahan, kita harus kita melihat dari contoh soal ini. Jika penyebut yang kita bandingkan itu sudah sama, maka kita hanya perlu melihat pada pembilangnya atau dari bilangan yang ada di atasnya ini saja. Jika pembilangnya itu berbeda seperti yang soal nomor 2 ini, maka harus disamakan terlebih dahulu untuk membandingkan kedua pecahan ini. Yang pertama itu adalah karena penyebutnya sudah sama, maka 3/5 dan 3/A itu lebih kecil daripada 5/A. Ini dapat kita lihat dari pembilangnya saja. 3 itu lebih kecil daripada 5, maka 3/A itu juga lebih kecil dari 5/A. Kemudian untuk soal nomor 2, karena penyebutnya itu berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Setelah disamakan penyebutnya, akan 1/2 itu sama dengan 3/6, sedangkan 5/6 tetap 5/6. Maka karena sudah sama antara penyebutnya, yaitu 6 sama-sama 6, maka dapat kita bandingkan pembilangnya, yaitu pembilangnya itu adalah 3 dan 5. Antara 3 dan 5,
3 lebih kecil daripada 5, maka 3/6 itu lebih kecil daripada 5/6. Dan dapat kita sebut juga 1/2 itu lebih kecil daripada 5/6. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pada penjumlahan, pecahan yang berada di penyebut maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Setelah itu, yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Begitu juga pada pengurangan pecahan. Jika penyebutnya itu berbeda, maka harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Setelah disamakan penyebutnya terlebih dahulu, maka yang dikurangkan itu hanya cukup pada pembilangnya saja. Kemudian macam-macam pecahan. Pecahan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pecahan sejati, pecahan tidak sejati, bilangan campuran, dan bilangan desimal. Di mana pecahan sejati itu adalah pecahan yang sering kita temui, yaitu seperti 1/2, 8/9, 10/11, di mana pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian pecahan tidak sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya itu 3/2 dan 11/9. Kemudian bilangan campuran. Bilangan campuran yaitu bilangan campuran antara bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Dapat kita lihat yaitu dari 3, 4/7 ini, 3 itu merupakan bilangan bulat, sedangkan 4/7 adalah pecahan. Jadi ini adalah campuran antara bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Maka dapat dikatakan bahwa 3, 4/7 itu merupakan bilangan campuran. Kemudian untuk yang berikutnya adalah bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di mana bilangan bulat juga termasuk bilangan desimal. Bilangan desimal itu biasanya lebih berbentuk ke bilangan berkoma, tetapi bilangan bulat juga dapat kita nyatakan dalam bilangan desimal. Karena pada bilangan bulat biasa, 0 di belakang koma tidak terlihat dan juga tidak berarti. Jadi pada bilangan bulat biasa tidak terlihat bilangan komanya. Kemudian untuk perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan ini dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu contohnya itu 3/4 dikali 6/9 sama dengan 18/36. Jika kita sederhanakan akan mendapatkan 1/2. Pada perkalian pecahan, kita mengalihkan pembilangnya dan juga penyebutnya. Kemudian untuk pembagian pecahan, kita dapat melakukan penyederhanaannya sebagai berikut. 2/5 dibagi dengan 3/9 itu akan sama dengan, dalam bentuk perkaliannya adalah 2/5 dikali dengan 9/3. Untuk pembaginya ini akan dibalikkan, jadi 9/3. Langkah berikutnya sama, yaitu 2 kita kalikan dengan 9 dan juga 5 kita kalikan dengan 3. 2 dikali 9 sama dengan 18 dan 5 dikali 3 sama dengan 15. Dan setelah disederhanakan akan mendapatkan 6/5. Penyederhanaan ini boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Kemudian mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama itu faktor bilangan. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A dikali N itu sama dengan B. Kemudian membandingkan bilangan berpangkat besar. Contohnya yaitu
mana bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Salah satu cara untuk mencari permasalahan soal seperti ini adalah dengan mencari secara manual atau dengan cara 5 kita kalikan dengan 5 sebanyak 6 kali, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebanyak 6 kali kita kalikan 5 ini. Kemudian begitu juga dengan 6 pangkat 5 kita juga mencarinya seperti ini. Kemudian nanti hasilnya yang kita bandingkan. Atau dapat juga kita menyelesaikannya itu dengan pemisalan. Di mana pemisalan ini kita mencoba-coba dari step-step angka-angka yang lebih kecil daripada angka yang akan kita bandingkan, sehingga nanti akan menyimpulkan suatu hasil yang dapat menjawab pertanyaan kita untuk soal dengan angka-angka yang lebih besar. Kemudian menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Seperti contoh pada tabel ini, 59.049 kita kalikan dengan bilangan, kita ubah ke dalam bilangan berpangkat akan menjadi 3 pangkat 10. Di mana 3 pangkat 10 itu adalah mengalikan 3 dengan 3 sebanyak 10 kali, maka akan menghasilkan 59.049. Begitu juga dengan contoh-contoh di bawahnya ini. Cara yang dilakukan juga sama. Kemudian untuk contoh yang 8 juta ini, kita dapat mengeluarkan 8-nya terlebih dahulu, dan setelah kita membagi 8 juta kita keluarkan 8-nya, maka untuk 6 angka 0 ini kita akan membuat kepada bilangan berpangkat dengan basis 10, di mana 10 pangkat 6 itu sama dengan 1 juta, dan 1 juta kita kalikan dengan 8 akan menghasilkan 8 juta. Berarti untuk 8 juta itu dapat kita tulis dengan 8 dikali 10 pangkat 6. Karena untuk 8 juta ini tidak ada bilangan berpangkat yang secara langsung akan menghasilkan 8 juta seperti yang telah terjadi pada di atas ini. Tidak ada yang menghasilkan secara langsung. Jadi kita untuk mengubahnya kepada bilangan berpangkat, kita harus mencarinya seperti ini dulu. Kemudian selanjutnya adalah KPK dan FPB. Apa sih yang dimaksud dengan KPK dan FPB itu? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Kemudian bagaimana cara kita mencari KPK dan FPB? Ini adalah tabel bilangan yang akan membantu kita dalam mencari KPK dan juga FPB. Dari tabel bilangan ini dapat kita mencari KPK-nya. Misalnya kita akan mencari KPK dari bilangan 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Maka untuk melihatnya, kita melihat kolom yang kedua ini, kemudian yang keempat, kemudian yang ke-6, dan yang ke-8, dan juga yang ke-10. Mungkin saya akan menambahkan di sini. Untuk 10 itu adalah 10. Sini adalah 20, 30, 40, 50, 60, dan sampai seterusnya. Nah, untuk melihatnya, kita cukup melihat angka-angka yang sama yang berada pada angka-angka ini. Seperti pada
baris yang kedua, kemudian untuk baris yang keempat ini, baris yang keenam, baris yang ke-8, dan juga baris 10. Untuk yang samanya adalah maaf sebelumnya, maksudnya di sini kita akan mencari KPK dari 1 dan 2. Dan untuk mencari KPK dari 1 dan 2 itu adalah kita melihat dari baris 1 ini dan juga baris 2 ini. Baris 1 dan baris 2 ini kita melihat angka yang sama. Dari dua baris ini angka yang samanya adalah 2. Di sini ada 2. Kemudian di sini ada 4, di sini juga 4. Di sini ada 6, di sini ada 6. Di sini ada 8, di sini juga ada 8. Kemudian di sini ada 10, di sini juga ada 10. Dari angka-angka yang sama yang kita peroleh ini, kita akan melihat mana yang lebih kecil dari angka-angka yang sama ini. Dari angka-angka yang sama ini, angka terkecilnya adalah 2. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari 1 dan 2 itu adalah 2. Kemudian untuk mencari KPK dengan faktorisasi prima, kita juga dapat melakukannya. Yang pertama adalah contohnya itu adalah untuk mencari KPK bilangan 90 dan juga 168. Di mana untuk mencarinya itu kita perlu melakukan faktorisasi dan bilangan prima. Kita membagi bilangan 90 dan 168 ini dengan bilangan prima saja sampai nanti hasil akhirnya juga bilangan prima. Dan tidak bisa kita bagi lagi. Nah, contohnya itu pada 90. Bilangan prima yang dapat membagi 90 ada 2. 90 kita bagi 2 menghasilkan 90 kita bagi 2 itu akan menghasilkan 45. 90 dibagi 2 akan menghasilkan 45. Kemudian 45 karena tidak bisa dibagi dengan 2 lagi, kita akan melanjutkan bilangan prima selanjutnya itu adalah 3. 45 kita bagi 3 itu akan menghasilkan 15. Kemudian bilangan prima yang dapat membagi 15 itu ada juga dengan 3. Untuk 3, 15 dibagi 3 itu akan menghasilkan 5. Begitu juga kita lakukan pada bilangan 168 ini. Dari faktor ini dapat dituliskan sebagai 2 dikali 3 kuadrat dikali 5. Kenapa kita tulis 3 kuadrat? Karena 3-nya ada 2, berarti sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian untuk 168 ini yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dan kali 8. Karena 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 3 dan kita kalikan dengan 7. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, maka kita akan lanjutkan kepada langkah 2, yaitu mengalikan semua faktor-faktor yang masing-masing bilangan dengan ketentuan. Jika faktor prima yang sama, maka pada kedua bilangan, maka pilih dengan pangkat tertinggi. Nah, kita lihat di sini pada 90 dan juga pada 168 ini terdapat 2 bilangan prima yang sama, yaitu adalah 2 dan juga 3. Nah, di sini kita disuruhnya memilih pangkat tertinggi antara 2 dan 2 pangkat 3. Yang lebih tingginya adalah 2 pangkat 3. Maka KPK-nya itu kita pilih dari 2 pangkat 3 kita kalikan dengan, kemudian untuk 3 kuadrat dan 3 yang tertingginya itu adalah 3 pangkat 2. Maka yang kita ambil adalah untuk KPK-nya itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 5
dan kemudian kita kalikan dengan 7. Maka nanti akan menghasilkan 2520. Itu merupakan KPK dari bilangan 90 dan 168. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan KPK dengan pembagi bersusun. Untuk pembagi bersusun ini dapat kita lakukan sebagai berikut. Contohnya kita akan mencari KPK dari 9, 15, dan 42. Maka caranya itu adalah dengan membagi bilangan yang akan kita cari KPK-nya ini dengan salah satu bilangan prima dengan bilangan prima yang dapat menyederhanakannya sampai nanti kita mendapatkan hasilnya itu adalah 1. Nah, kita lihat pada contoh ini yaitu pembagian pada bilangan primanya. Yang pertama adalah membagi dengan 3. Kemudian kita bagi dengan 3 ke seluruh bilangan yang ada di atas ini. 9 kita bagi 3 akan menghasilkan 3, 15 bagi 3 akan menghasilkan 5, 42 kita bagi 3 juga akan menghasilkan 14. Nah, di sini kita akan membagi lagi sampai hasilnya 1. Karena semua ini 3, 5, dan 14 tidak bisa dibagi dengan satu bilangan prima yang sama, maka kita akan mengambil 2 terlebih dahulu. Karena di sini 2 itu dapat membagi 14. Dari bilangan ini yang tidak bisa dibagi dengan 2, maka dia akan turun dengan angka yang sama atau nilai yang sama. 3 karena tidak bisa dibagi dengan 2, maka turunlah 3 ke bawah. Kemudian 5 juga tidak bisa dibagi dengan 2, maka dia turun juga, tetap sama. Kemudian 14 dibagi 2 yaitu sama dengan 7. Kemudian untuk 3, 5, dan 7 kita akan mengambil 7 terlebih dahulu. Untuk membaginya, kita juga bisa membagi dari 3 dulu, atau kita juga bisa membagi dari 5 dulu. Yang penting hasil akhir yang didapatkan adalah 1. Nah, setelah mendapatkan hasil semuanya itu adalah 1, nanti bilangan prima yang pembaginya ini akan kita kalikan semuanya. Dan hasil perkalian itulah yang akan menjadi KPK-nya. Seperti ini, 3 dikali 2 dikali 7 dikali 5 dan dikali 3 itu sama dengan 630. Maka 630 inilah yang akan menjadi hasil dari KPK. Kemudian kita lanjut dengan FPB. Untuk FPB sendiri, dengan cara faktorisasi prima, langkah awal yang kita lakukan sama dengan untuk pencarian KPK tadi. Bedanya adalah untuk penseleksiannya. Untuk FPB kita hanya mengambil perkalian dari bilangan prima yang sama. Maksudnya di sini adalah karena yang sama itu hanya yang ada pada 90 dan juga ada pada 180 itu adalah 2 dan 2 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 2 dan 3, maka 5 itu tidak ada pada bilangan 168, maka 5 kita coret, dan 7 ini juga kita coret. Maka tinggallah 2 dikali 3 pangkat 2 dan 2 di pangkat 3 dikali 9. Dari hasil ini nanti kita akan melihat pangkat terendah. Untuk FPB kita melihat dari pangkat terendah, sedangkan untuk KPK tadi kita melihat dari pangkat terbesarnya. Untuk pangkat terendahnya antara 2 dan 2 pangkat 3 adalah 2, maka 2 akan menjadi salah satu angka untuk mencari FPB-nya. Kita buat angka 2 di sini dan kita kalikan dengan antara 3 pangkat 2 dan 3
3 adalah nilai terkecilnya, berarti kita kalikan dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk yang berikutnya adalah KPK dan FPB-nya untuk mencari FPB dengan pembagian bersusun. Hal ini juga dilakukan sama seperti pencarian KPK tadi. Bedanya itu adalah untuk KPK kita mengalihkan semua bilangan prima yang ada pada samping ini. Sedangkan untuk mencari FPB kita hanya mengambil bilangan prima yang membagi habis ke semua bilangan yang akan kita cari FPB-nya ini. Nah, di sini 2 membagi semua bilangan 24, 48, dan 72, maka 2 itu akan masuk ke dalam faktorisasi FPB ini. Kemudian 12, 24, dan 36 juga habis dibagi 2 lagi, maka 2 ini juga akan masuk ke salah satu faktorisasi FPB-nya ini. Kemudian untuk yang berikutnya adalah 3. 3 ini juga membagi habis 6, 12, dan juga 18. Maka 3 itu juga akan masuk ke dalam angka yang akan untuk mencari FPB-nya. Nah, di sini yang untuk yang 3 ini dia itu tidak memenuhi persyaratan, di mana untuk pembagian 3 hanya dapat berlaku pada bilangan 3 di sini dan juga bilangan 6. Sedangkan 4 tidak bisa dibagi dengan 3. Jadi 3 ini tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan bilangan 2 ini dan juga yang ini. Nah, untuk latihan soalnya kita akan mencarinya secara langsung. Nanti saya akan memberikan contoh beberapa dari latihan soalnya, dan selanjutnya silahkan kalian sekalian untuk mencarinya sebagai latihan di rumah. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Di sini soal yang pertama itu adalah negatif 9 ditambah 6 dikurang 5. Kita mencarinya menggunakan garis bilangan. Yang pertama negatif 9. Negatif 9 karena dia negatif maka kita akan menghadap ke kiri dan melangkah juga ke kiri. Nah, perhatikan kita mengambilnya dari 0. Sini kita akan mengambilnya lurus. Nah, di sini adalah negatif 9. Setelah kita mendapatkan garis ini, kemudian kita lanjut kepada positif 6 di sini. Nah, di sini positif 6, karena dia positif 6, maka kita akan melangkah ke arah kanan. Dan sebanyak 6 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti panahnya sampai di negatif 3. Nah, sampai di negatif 3. Kemudian dikurang dengan 5, maka kita akan melangkah ke arah kiri lagi karena dia di sini adalah negatif 5. Kita hitung 5 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti dari sini. Nah, maka di sini adalah jawabannya, yaitu negatif 8. Nah, coba kita hitung secara manual saja, di mana negatif 9 ditambah 6 adalah negatif 3. Negatif 3 kita kurangkan dengan 5 menghasilkan negatif 8. Maka hasilnya adalah negatif 8. Ini adalah cara penyelesaian soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu perkalian menggunakan garis bilangan. Di mana perkalian menggunakan garis bilangan ini kita mengalihkannya itu sesuai
tandanya. Yang pertama itu adalah negatif 3. Negatif 3, maka kita akan menghadap ke kiri dari 0. Dan kemudian dikali negatif 9. Karena dia negatif 9, kita akan berjalan mundur. Jika dia positif, kita akan berjalan maju. Dan jika dia di sini negatif, maka kita akan berjalan mundur. Maka dari 0 tadi, kita akan berjalan mundur sebanyak 9 langkah ke arah kanan dan sebanyak 3 langkah ke arah kanan dan 1 langkahnya itu sebanyak 9 satuan. Maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ini merupakan langkah pertama. Ini merupakan langkah kedua. Dan ini merupakan langkah ketiga. Dan 1 langkahnya ini terdiri dari 9. Maka hasil dari negatif 3 kita kalikan dengan negatif 9 adalah 27. Maka hasilnya adalah 27. Kemudian selanjutnya yaitu soal nomor 5. Di mana di sini kita soalnya adalah 15 ditambah 5 dikali negatif 6. Maka karena kita sudah dijelaskan tadi pada materi sebelumnya, kita untuk operasi bilangan itu kita mulai dari yang ada kurungnya dulu. Di sini yang ada kurung adalah 5 dikali negatif 6. Maka itu akan kita kalikan dulu. Positif kita kalikan dengan negatif akan menghasilkan negatif. Dan 5 kita kalikan 6 adalah 30. Jadi 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Kemudian 15 ditambah negatif 30 itu sama dengan negatif 15. Maka hasil dari operasi ini adalah negatif 15. Untuk selanjutnya yaitu contoh mencari FPB. Untuk soal nomor 7 ini kalian dapat melihat di PPT. Semua soal ini ada di PPT yang sebelumnya. Jadi soal nomor 7 itu kita dimintanya untuk mencari FPB. Dan FPB yang akan kita cari adalah FPB dari nilai 20, 16, dan 12. Pertama kita mencari bilangan prima yang dapat membagi ketiga bilangan ini. Dan kita mendapatkan 2 sebagai pembaginya. 20 ini kita bagi dengan 2 menghasilkan 10. Kemudian 16 dibagi 2 menghasilkan 8. 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Dari hasil yang diperoleh, maka kita akan mencari bilangan prima yang dapat membagi ketiga angka ini lagi. Dan kita juga mendapatkan 2. 10 dibagi 2 dapat 5, 8 dibagi 2 dapat 4, 6 dibagi 2 dapat 3. Kemudian dari hasil yang didapatkan ini tidak Nah, selanjutnya itu mencari FPB, dan ini adalah yang paling bawah ini adalah contoh soal dari untuk mencari pecahan. Teman-teman dapat memperhatikan cara yang telah saya buatkan di sini. Untuk lingkaran ini maksudnya adalah 2 ini dan 2 ini semuanya itu adalah yang bisa membagi ketiga bilangan ini. Maka FPB itu nanti kita akan mencarinya bilangan yang dapat membagi ketiga bilangan yang akan yang ada pada baris ini. Jadi yang kita lingkari itu hanya yang habis dibagi. Jika dibagi maka habis hasil yang diperoleh itu habis gitu. Kayak 10 dibagi 2 nanti habis hasilnya adalah 5, tidak berkoma gitu. Jadi nanti yang habis dibagi itu adalah kita lingkari dan itu akan kita kalikan dan menjadikan dia nanti FPB. Nah, di sini yang habis dibagi untuk ketiga bilangan pada setiap barisnya itu adalah 2 dan 2 ini saja. Jadi yang akan menjadi FPB-nya itu adalah 2 dikali 2 adalah 4 nih FPB-nya.
Dan ini adalah contoh soal untuk pecahan, di mana untuk soal ini kita disuruh mencari mana bilangan yang lebih kecil. Karena di sini penyebutnya itu berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Setelah disamakan penyebutnya, nanti akan diperoleh 80/24, yaitu hasil dari 15/4 ini, dan 25/6 ini akan menjadi 100/24. Karena penyebutnya sudah sama, maka dapat kita cari langkah selanjutnya itu membandingkan pembilang di atasnya saja. Karena 80 kecil dari 100, maka dapat kita buat 80/24 itu kecil dari 100. Demikianlah video untuk contoh soalnya. Nanti jika tidak paham bisa ditanyakan di grup ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya.